Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Dosen pengampu dengan Bapak Asep Rafiuddin, SE, MM. Dan saya sendiri, Sata Dameria Siregar dengan NIM 211394. Yang pertama, di sini ada pengertian dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses tata kelola, perencanaan, pemantauan, serta peninjauan kinerja dan target agar mampu mencapai produktivitas perusahaan yang optimal. Di dalam penerapannya, performance management bisa fokus pada kinerja organisasi, departemen, karyawan, atau juga proses produksi yang ada. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi serta memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjaga kualitas produk. Sedangkan pengertian manajemen kinerja menurut Armstrong tahun 2004 adalah pendekatan strategi dan terpadu guna menyampaikan tujuan yang berkelanjutan di organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan di dalamnya. Selanjutnya di sini ada tujuan serta manfaat manajemen kinerja. Secara umum, tujuan dari manajemen kinerja adalah yang pertama, tujuan strategi. Tujuan ini berkaitan dengan target yang ingin dicapai perusahaan, di mana target tersebut bisa dicapai dengan strategi yang matang. Di dalam strategi pun tercantum cara mengatur pola kerja mulai dari perilaku sampai karakteristik karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuan administratif. Manajemen kinerja dapat digunakan untuk mengambil keputusan administratif terkait pengkajian, promosi, sampai pemberhentian karyawan. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Dari performance management, nantinya perusahaan bisa melakukan pengembangan kapasitas karyawan sesuai bidang kerjanya, memberikan pelatihan kepada karyawan yang memiliki kinerja tidak baik, dan mendapatkan karyawan di posisi yang sesuai. Adapun manfaat manajemen kinerja yaitu performance management mendatangkan banyak manfaat yang bisa dirasakan, tidak hanya untuk organisasi, tapi juga individu yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu adanya keselarasan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Ketiga, meningkatkan komitmen perusahaan dan karyawan. Keempat, proses pelatihan karyawan menjadi lebih baik. Kelima, peran karyawan dalam organisasi lebih jelas. Serta yang terakhir, mendorong keterampilan karyawan untuk lebih baik. Di sini ada pentingnya peningkatan kinerja karyawan. Salah satu kunci utama kesuksesan perusahaan terletak di sumber daya manusianya atau karyawannya. Tentunya, jika kinerja karyawan baik dan efektif, hal ini bisa membuat perusahaan semakin berkembang. Berikut beberapa tujuan peningkatan karyawan untuk perusahaan. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk dengan kinerja yang lebih produktif, membuat karyawan lebih bisa menggali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, mengoptimalkan komunikasi antara atasan dan bawahan agar tercapainya peran dan akuntabilitas karyawan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, mengetahui penyebab yang membuat kinerja karyawan terhambat sehingga bisa dicari jalan tengahnya, lalu membuat beberapa aturan terkait administratif, organisasi, hingga sistem pengupahan karyawan itu sendiri, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan potensi diri dalam karir dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Hal yang harus Anda perhatikan adalah meningkatkan kinerja karyawan bisa mendorong produktivitas kerja yang lebih baik. Dengan catatan, Anda memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan diri mereka dan memberikan fasilitas pendukung yang dibutuhkan.
Nah, di sini ada 10 cara untuk meningkatkan kinerja karyawan yang dapat human research lakukan. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Cara meningkatkan kinerja karyawan yang pertama adalah menciptakan komunikasi yang baik antara manajemen dengan karyawan. Komunikasi yang baik diklaim dapat menunjang kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini juga bisa membuat karyawan menjadi lebih terbuka dan transparan, sehingga mereka bisa mengkomunikasikan masalah atau hal-hal lainnya. Komunikasi yang baik juga bisa meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Lalu yang kedua, memenuhi hak karyawan. Sudah menjadi tugas manajemen untuk memenuhi hak karyawan. Dengan memenuhi apa yang menjadi haknya, mereka juga akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini mencakup upah, cuti, tunjangan, asuransi atau jaminan kesehatan, jaminan sosial, kesejahteraan, dan hal lainnya yang sudah menjadi hak karyawan. Lalu yang ketiga, evaluasi kerja secara berkala. Cara meningkatkan kinerja karyawan berikutnya yaitu dengan melakukan evaluasi kerja secara berkala. Hal ini harus Anda lakukan untuk memantau perkembangan kinerja mereka. Sebab kinerja tidak selalu meningkat. Hal yang harus Anda perhatikan adalah lakukan penilaian kerja secara transparan dan tidak memihak. Jangan lupa jelaskan kekurangan karyawan jika kinerja mereka menurun dengan baik, jujur, dan terbuka. Dan yang keempat, reward atau punishment. Strategi reward and punishment bisa Anda lakukan kepada karyawan tertentu, seperti karyawan yang berprestasi dan bermasalah saja. Tentunya hal ini dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi kerja. Contohnya, Anda bisa memberikan apresiasi seperti bonus, tambahan liburan, dan lainnya untuk karyawan yang menunjukkan produktivitas kerja bagus. Sementara untuk produktivitas kerjanya menurun, Anda bisa memberikan teguran halus hingga memberikan surat peringatan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja karyawan yang paling efektif. Selain memberikan keterampilan dan pengetahuan baru, Anda juga bisa menggali potensi setiap individu. Strategi ini juga bisa dijadikan sebagai cara meningkatkan kinerja individu ataupun tim, sehingga Anda bisa mencapai tujuan perusahaan secara bersama dengan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang baru. Lalu yang keenam, jenjang karir. Selain memberikan pelatihan dan pengembangan, Anda juga perlu memberikan jenjang karir yang jelas kepada karyawan. Tahukah Anda bahwa kejelasan jenjang karir menjadi salah satu alasan karyawan untuk mengundurkan diri, terutama bagi karyawan yang memang memiliki kinerja yang bagus dan dirasa mampu untuk ke tahap berikutnya. Jadikan karyawan yang unggul tersebut sebagai salah satu aset perusahaan dalam hal sumber daya manusia. Yang ketujuh, berikan feedback yang membangun. Salah satu cara meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memberikan feedback yang membangun. Strategi ini bisa mempengaruhi kinerja mereka, sebab Anda memberitahu apa yang seharusnya perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Anda juga bisa berdiskusi dengan mereka untuk bertanya hambatan yang dialami. Lalu yang kedelapan, memaksimalkan penggunaan waktu kerja. Pengerjaan proyek yang terhambat bisa membuat semuanya menjadi mundur dari jadwal seharusnya. Begitu pula dengan kinerja karyawan. Jika tidak ada yang dikerjakan selain menunggu proyek tersebut selesai, maka kinerja mereka ikut menurun. Maka dari itu Anda harus memaksimalkan penggunaan waktu kerja sebaik mungkin. Usahakan semua proyek atau tugas bisa diselesaikan tepat waktu tanpa ada waktu yang terbuang percuma. Yang kesembilan, belajar dari kesalahan. Tidak ada karyawan yang sempurna. Beberapa dari mereka pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang ringan maupun fatal. Berdasarkan kondisi ini, cara meningkatkan kinerja individu dan tim yang bisa Anda coba adalah dengan memberikan kesempatan mereka untuk belajar dari kesalahan tersebut. Anda bisa membantu dengan mendorong rasa percaya diri mereka dan menetapkan batasan kesalahan yang bisa ditolerir. Lalu yang terakhir, yang ke-10, buat lingkungan kerja yang mendukung. Satu cara meningkatkan kinerja karyawan yang bisa Anda lakukan adalah dengan membuat lingkungan kerja yang mendukung. Karyawan menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor agar mereka memiliki semangat kerja
dan kinerja yang lebih baik, Anda harus membuat lingkungan kerja yang mendukung, mulai dari fasilitas kantor seperti ruang olahraga, ruang untuk beristirahat, ruang untuk bermain, dan lainnya. Jika bisa, Anda juga harus ikut menghabiskan waktu dengan mereka untuk mengenal mereka lebih dalam. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi ini, kinerja karyawan merujuk kepada segala usaha yang dilakukan karyawan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan. Kinerja mencerminkan seberapa jauh karyawan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Perusahaan memerlukan setiap karyawan untuk dapat kerja semaksimal mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal. Meningkatkan kinerja karyawan dapat diukur dengan melihat kuantitas, kualitas, ketepatan, dan kerjasama tim. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemantauan kinerja karyawan telah bergeser dari yang sifatnya manual menjadi dapat dilacak secara digital. Setiap perusahaan tentu ingin setiap karyawannya memiliki kinerja yang baik dan terus meningkat. Hal ini karena kinerja karyawan yang baik tentu membawa banyak keuntungan dan keberhasilan bagi perusahaan. Sekian materinya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan.